Ada asano. Menjadi umat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Nah, hari ini ada yang sekolah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu, biar lancar waktu kita belajar. Halo kelas. Silakan pimpin teman-teman kita berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan, terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita harus mengenang dulu jasa-jasa pahlawan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jo, sini lagi. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dengan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh langsung ketua kelas. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Nah, waktu minggu lalu kan udah Pak Guru ajarin itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, pandai. Yang pertama, Pertama bernafas, bernafas. Yang kedua, bergerak, bergerak. Yang ketiga, tumbuh dan tumbuh dan berkembang. Selain pandai, ada yang bisa lagi? Yang Mel? Yang keempat, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak. Lagi, peka, cerdas, rangsangan. Lagi satu, membutuhkan makanan. Itu jadi ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas, yang kedua ada bergerak, yang ketiga ada tumbuh dan berkembang, yang keempat ada berkembang biak, yang kelima ada peka terhadap rangsangan, dan terakhir ada membutuhkan makanan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang berkembang biak. Berkembang biak itu ada 2 biak kalau hidup, ada yang hewan dan tumbuhan. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ini Pak Guru sudah ada teks berupa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Silakan. Sudah semua dapat? Nah, silakan itu teksnya dibaca dulu 5 menit. Sudah? Gimana untuk teksnya sudah selesai dibaca? Nah, isi teksnya itu kamu jelasin sedikit. Untuk teksnya itu dia perkembangbiakan tumbuhan secara pertama itu ada dia secara generatif,
Yang kedua ada vegetatif. Nah, dari kedua ini ada yang mau bertanya terkait teks yang tadi. Ya, Pandai. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Nah, sebelum Pak Guru menjawab, ada yang mau menjawab itu? Ada yang tahu jawabannya? Nah, kalau ada yang tahu, perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Dia harus melalui proses perkawinan dulu baru dia bisa berkembang biak. Kalau di tumbuhan, prosesnya ini dia terjadi pada benang sari dan putik namanya. Benang sari dan putik. Kalian pernah nggak lihat bunga yang ada benang sari dan putiknya? Contohnya kayak bunga, kalau bahasa Balinya dibilang pucuk. Tahu pucuk? Itu dia lengkap bunganya. Ada bunga isinya benang sari dan putih. Itu dia harus punya dua ini dulu, baru dia bisa berkembang biak secara generatif. Nah, dari perkembangbiakan dia benang sari dan putih ini, dia bakal menghasilkan yang namanya buah. Buah itu dia berawal dari biji dulu dia. Yang ini dia akan menghasilkan dari biji dulu dihasilkan. Setelah bijinya tumbuh dia baru ke buah. Buah yang kalian makan itu semua dia berasal dari perkembangbiakan secara generatif dia. Habis buahnya kalian makan itu, kalau kalian tak makan buahnya dia akan jatuh. Mangga, misalnya buah mangga, kalian nak ambil buahnya jatuh aja ke bawah. Buahnya ini kan isi biji, nanti dia bakal tumbuh ya nanti. Jadi tunas namanya. Setelah tunasnya tumbuh, dia bakal jadi tanaman kecil. Tanaman kecil dulu. Setelah tanaman kecil itu kalian rawat dia, kalian siram dia, baru dia jadi ke tanaman besar dia. Tanaman yang sering kalian lihat tuh. Ini proses dari perkembangbiakan secara generatif namanya. Dia harus melalui pertemuan antara benang sari dan putik. Dia bakal menghasilkan biji dulu. Bijinya dia tumbuh, menghasilkan buah. Buahnya dia bakal jatuh ke tanah, tumbuh dia jadi tunas dulu. Habis tunasnya tumbuh, jadi tanaman kecil dia. Tanaman yang masih kecil-kecil itu dia tumbuh lagi, baru tanaman besar yang sering kalian lihat itu. Seperti itu. Sudah? Nah, selanjutnya dia ada vegetatif. Ada yang tahu apa itu vegetatif? Vegetatif itu dia adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin. Tadi generatif dia kawin, sekarang vegetatifnya dia secara tak kawin. Jadi dia tidak ada pertemuan benang sari dan putik dia. Nah, vegetatif itu ada berapa? Ada dua. Ada dua. Apa aja? Vegetatif alami dan buatan. Alami dan buatan. Vegetatif alami. Ada yang tahu nggak apa aja contoh vegetatif alami? Ya, Pandai. Spora yang pertama contohnya ada spora. Yang kedua tunas lagi. Tunas
appendix dia masuk ke tunas dia masih. Lagi ada yang lagi tahu? Umi batang. Umi batang. Lagi? Umi lapis. Umi lapis. Lagi? Akar? Akar tinggal. Lagi? Tolong atau geragil dia. Ada lagi nggak? Cukup ini aja dia. Yang pertama ada spora, yang kedua ada tunas, umi batang, umi lapis, akar tinggal, sama stolon. Nah, untuk yang sporanya saya nggak tahu nggak contoh tanamannya. Contoh tanaman yang berkembang biak secara spora. Ada yang tahu? Apa aja? Lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Semua tumbuhan yang jenisnya lumut, paku-pakuan itu berkembang biak dengan spora dia. Lanjut ke tunas. Ada yang tahu? Apa aja? Ya, ambil pisang, boleh lagi? Bambu dan tebu. Tunas itu dia kayak tumbuh tanaman kecil di samping tanaman induknya dia. Itu tunas. Yang pertama tadi pisang, bambu dan tebu, itu dia. Lanjut ke umi batang. Ada yang tahu apa tanaman yang berkembang biak dengan ubi batang? Ubi jalar lagi? Boleh, ubi jalar dan kentang dia. Kalau ubi lapis, dia berlapis-lapis umbinya. Bawang merah lagi, bawang putih, bawang bunga bantung. Bawang bombay itu termasuk nggak dia ubi lapis? Termasuk, dia jenis bawang-bawangan pengumbi lapis dia. Lanjut ke akar tinggal sekarang. Akar tinggal yang pertama jahe, kunyit, dan lengkuas. Itu jenis umbi-umbian dia. Jenis-jenis kayak tanaman obat itu dia. Lanjut ke stolon. Kalian tahu stolon itu kayak gimana? Nah, aku jelasin. Stolon itu dia menumbuhkan akar di batangnya. Contoh tanamannya kan kayak gini. Ini ada batang ini, nanti di bawah ini ditanam. Ini bakal tumbuh akar. Itu stolon namanya. Kalau sudah ada tumbuh akar di sini, kalian potong ini. Jadi tumbuhan baru ya. Itu stolon namanya. Apa aja untuk stolon? Arbei dan pegagan. Lagi? Dan semanggi. Tahu semanggi? Yang bentuknya daunnya 4 sama 3 itu. Iya. Semanggi itu. Ada juga yang bentuknya 4, dia isi daunnya. Ada juga 3 dia. Itu semanggi dia. Nah, untuk kita alami ada yang mau bertanya? Tidak. Kita lanjut ya ke vegetatif kuatan. Contohnya apa aja? Mencangkok. Lagi? Dan cocor bebek. Ini stek daun namanya ya? Ada lagi? Nah, untuk yang kuatan itu dia harusnya ada banyak aja, tapi kan cukup cuma 2 aja. Mencangkok dan stek daun. Mencangkok itu khusus tanaman yang punya kambium namanya, atau tanaman berkayu. Kalian tahu cangkok itu kayak gimana? Tidak. Cangkok itu kayak gini. Ini batangnya, kalian kupas kulitnya segitu. Kalian kasih tanah dari ke situ. Itu mencangkok namanya. Ini cuma boleh dilakukan pada tanaman yang berkayu atau berkambium. Selain tanaman yang
berkambium, kalian yang bisa lakukan cangkok. Itu mencangkok itu boleh kalau tanamannya apa aja yang tahu? Jambu, jeruk, mangga. Itu ketiganya itu tanaman yang berkambium. Dah? Lanjut sekarang stek daun. Stek itu ada banyak harusnya. Jadi satu pun dia ada 3 harusnya. Ada stek batang lagi 1. Nah yang pertama Pak Guru jelasin dulu tentang stek daun. Stek daun itu dia tanaman yang daunnya bisa kalian tanam. Dari daunnya itu kalian tanam dia bakal tumbuh tanaman baru. Itu stek daun namanya. Contohnya itu yang paling kelihatan itu cocor bebek namanya. Ada yang pernah lihat cocor bebek? Pernah. Kalian bisa lihat nanti di taman sekolah ya. Itu ada cocor bebek. Lanjut ke stek batang. Stek batang ini kalian sudah lumrah atau sudah sering lihatnya mungkin. Itu kalian potong batangnya, kalian tanam langsung. Contohnya kayak bunga kamboja itu. Kalian potong dia dahan kamboja, kalian tanam langsung batangnya itu. Itu namanya stek batang. Sudah? Sudah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah. Nah itu tadi perkembangan biakan secara vegetatif buatan dia. Nah sekarang sebelum Pak Guru memberikan soal, ada yang mau bertanya? Tidak. Nah kalau tidak ada, silakan itu di teks yang tadi Pak Guru kasih ada soalnya, silakan dikerjakan. Gimana untuk soalnya? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Sekarang kita bahas bersama. Setrum. Soal yang pertama. Soalnya siapa bisa nomor 1? Yang paling? Sebutkan 2 cara tumbuhan berkembang biak. Sebutkan 2 cara tumbuhan berkembang biak. Apa aja paling? Secara generatif dan vegetatif. Secara generatif dan Vegetatif. vegetatif itu dia. Tepuk tangan dulu untuk Pandi. Lanjut soal yang kedua. Siapa bisa? Soal yang kedua. Siapa bisa katakan ya, Mel? Sebutkan contoh dari tumbuhan berbiji. Apa aja? Apel, semangka, durian, dan semuanya enak ini buahnya. Ya, itu dia tumbuhan berbiji. Apel, semangka, durian, mangga. Ada lagi yang lain yang beda? Cukup ini ya contohnya ya. Lanjut yang ketiga sekarang. Siapa bisa yang ketiga? Yang ketiga, contoh tumbuhan bertunas. Tengah-tengah yang bisa. Ya, nanti. Contoh tumbuhan bertunas. Apa aja? Pisang. Lagi. Tebu. Bambu yang satu. Itu 3 itu dia tumbuhan bertunas. Coba tangan dulu untuk awal sama lagi. Jadi pisang, tebu dan bambu ini dia berkembang biak dengan cara bertunas dia. Dah? Nah sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tentang ketiga soal ini? Tidak. Ada. Nah, jadi gini, apel itu dia kan berbuah banyak, itu dalam satu pohon itu dia berbuah banyak. Nah sekarang semisalnya
dalam satu pohon itu dia ada buahnya itu sebanyak 50 buah dia. Kan gitu? Sekarang kalian punya kantong 5 ini. Kalian punya 5 kantong. Kalian punya kantong 5. Jadi, nah sekarang Pak Guru pengen masukin 50 buah ini ke dalam 5 kantong ini, tapi tidak harus sama. Gimana jadinya itu? Gimana jadinya? 50 dibagi 5, jadi 10. Jadi jawabannya gimana? Setiap kantong memiliki 10 buah apel dia. Seperti itu dia. Nah, tadi kalian sudah pembagiannya itu sudah ada 2 angka. Sekarang gimana pembagian 3 angkanya atau bilangan cacahnya dia 3? Tadi yang 2 angka kalian tidak bisa dia pembagiannya. Gimana kalau yang 3 angka sekarang? Pembagian 3 angka. Contoh misalnya Pak Guru punya bilangan 125 dibagi 5. Kita pakai pembagian susun dia. Caranya seperti ini. Ambil dulu satu angka di 125 ini 1 bagi 5 bisa. Kalau dia nggak bisa, ambil langsung 2 angka. 12 bagi 5 bisa? Bisa. Berapa dapat? 2. Tulis 2 di atasnya. 2 dikali 5 berapa? 10. Dikurang 12 dikurang 10 berapa? 2. Nah, 2 dibagi 5 bisa? Turunin 5-nya. Jadi 25. 25 bagi 5? 5. Tulis di atasnya 5. 5 kali 5? 25. Jawabannya 25. Ada yang mau bertanya untuk ini? Sudah bisa? Nah, untuk pembagian Pak Guru ingatkan lagi, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Itu nggak boleh kalian salah. Tinggal dikurang terus berulang ya sampai mencapai angka 0. Itu pembagian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, Pak Guru yang tanya sama kalian sekarang. Dari Radit, 12 dibagi 2 berapa Radit? 6. Mudah-mudahan dulu Radit. Lanjut sekarang Purna. 30 bagi 3 berapa? 10. Mudah-mudahan dulu. Lanjut lagi 1, Marta. 15 dibagi 3 berapa? 5. Nah, tadi teman-temannya udah menjawab yang pertanyaan lisannya Pak Guru. Nah, sekarang silakan dilihat soalnya di kertas tadi yang Pak Guru udah kasih itu. Silakan dijawab itu. Soalnya itu hampir sama dengan ini. Yang tadi Pak Guru ajarin itu. Pakainya pembagian susun ya. Nah, gimana? Soalnya sudah selesai? Sudah. Sekarang kita bahas ya. Siapa yang mau mencoba menjawab nomor 1? Ya, Pandi. Pandi nomor 1. Nomor 2? Ya, saya nomor 2. Buat istilahnya tadi. Nah, tangan dulu untuk pandai sama Amin. Nah, sekarang kita periksa bersama. Nomor 1 itu soalnya berapa tadi? 70 dibagi 5.
5. 70 dibagi 5. 7 dibagi 5 dapat 1. 1 kali 5? 5. 7 kurang 5? 2. 2 bagi 5 nggak bisa. Turunin 2-nya jadi 20. 20 kurang 20? Dapat jawabannya? 14. Lanjut yang nomor 2. Soalnya 48 dibagi 4. 4 dibagi 4 dapat 1. 1 bagi 4 itu kali 4? 4. 4 kurang 4? Boleh dihilangkan ini ya. Boleh lanjut kalau ada masalah. Lanjut 8 turun. 8 bagi 4? 2 kali 4? Saudara dulu semuanya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya. Nah, ini dia jawaban asal teman kalian. Nah, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sampai sini karena pelajaran kita sudah selesai. Nah, dari awal sampai akhir itu siapa yang bisa menyimpulkan apa aja yang kita pelajarin tadi? Yang pertama kita belajar tentang generatif lagi dan generatif. Perkembangan biakan generatif itu dia secara alami atau alami dia menggunakannya ada dua itu benang sari dan putih. Terus lanjut ke perkembangan biakan secara vegetatif. Apa aja perkembangan secara vegetatif? Berapa ada? Alami dan buatan. Yang alami contohnya spora, tunas, tunas, pente, umbi batang, umbi lapis, akar tunggal dan stolon itu untuk vegetatif alami. Vegetatif buatannya mencangkok, teh daun, teh batang, itu dia. Nah, sebelum kita pulang, Pengurus kasih PR matematika. Silakan dicatat ya. Dicatat ya PR-nya. Ini sebagai bekal kalian di rumah. Nah, itu 4 PR pembagian edukasi ini sebagai bekal kalian di rumah. Silakan catat dulu. Untuk PR sudah selesai dicatat? Nah, hari ini kita sudah selesai dia mempelajari tentang tadi perkembangbiakan secara tumbuhan secara vegetatif dan generatif dia. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, tadi kita awalnya berdoa dan kita akhiri dengan doa. Berdoanya Pak Guru pimpin sendiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa diselesaikan. Nah, terima kasih. Silakan istirahat.